Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan soal-soal PTS Matematika kelas 6 tentang volume bangun ruang. Nah, anak-anakku, silakan kalian simak soal-soal berikut ini. Pertama, jika diketahui panjang sisi kubus adalah 10 cm, maka luas permukaan kubus tersebut adalah berapa cm persegi? Teman-teman, diketahui sisi sama dengan 10 cm. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kali S. Sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali 10 kali 10. Sehingga luas permukaan kubus adalah 600 cm persegi. Sehingga jawabannya adalah A. Soal kedua, hitung luas permukaan bangun berikut. Teman-teman perhatikan, bangun di samping adalah balok. Kita dapat lihat bahwa panjangnya adalah 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Sehingga luas permukaan balok adalah 2 kali dalam kurung P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T kurung, sehingga luas permukaan balok adalah 2 kali 10 kali 5 ditambah 5 kali 6 ditambah 10 kali 6, sehingga hasilnya adalah 2 kali dalam kurung 50 ditambah 30 ditambah 60, sehingga luas permukaan balok adalah 2 kali 140, yaitu 280 cm persegi. Sehingga jawaban kalian adalah A. Soal ketiga, perhatikan teman-teman. Volume bangun ruang berikut adalah volume ya teman-teman. Perhatikan, kali ini kita berbicara tentang volume. Volume tabung di samping adalah berapa centimeter kubik? Jika diketahui R atau jari-jari dari tabung tersebut adalah 7 cm dan tingginya adalah 30 cm, sehingga volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah pi R kuadrat kali tinggi. Maka kita masukkan 22/7 kali 7 kali 7 kali 30. Kita bisa coret yang sama, sehingga hasilnya adalah 22 kali 7 kali 30. Sehingga volume tabung tersebut adalah 4.620 cm kubik. Mana jawabannya teman-teman? D. Nah, teman-teman, salah satu kunci untuk soal yang seperti ini adalah ketelitian ya. Jangan lupa untuk teliti dalam melakukan perhitungan. Soal keempat, volume bangun ruang berikut ini adalah berapa centimeter kubik? Perhatikan teman-teman, bangun ruang di samping adalah sebuah prisma segitiga yang mempunyai alas 10 cm, tinggi dari alas ya teman-teman, itu adalah 6 cm, dan tinggi dari bangun ruang tersebut adalah 15 cm. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Perhatikan, luas alas dari prisma ini adalah segitiga. Maka kita masukkan rumusnya, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi dari bangun ruang tersebut. Sehingga volume prisma kita masukkan dengan angka-angkanya setengah kali 10 kali 6 kali 15. Ada yang bisa kita coret? Ini ya, kemudian maka didapatkan hasil 10 kali 3 kali 15, maka volume prisma segitiga tersebut adalah 450 cm kubik.
Sehingga jawaban kalian adalah C. Soal kelima, sebuah limas persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm, serta tinggi 12 cm. Maka volume limas tersebut adalah berapa cm kubik? Perhatikan teman-teman, kita dapati informasi bahwa panjang adalah 6 cm, lebar adalah 4 cm, dan tinggi adalah 12 cm. Maka volume limas, ingat teman-teman, volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi, sehingga kita masukkan sepertiga kali panjang kali lebar, karena luas alasnya adalah bentuknya persegi panjang kali tinggi dari limas tersebut. Maka kita masukkan sepertiga kali 6 kali 4 kali 12. Kita bisa mencoret ya, 3 berarti 1, 6 jadi 2. Sehingga volume limasnya adalah 2 kali 4 kali 12. Sehingga jawabannya adalah 96 cm kubik. Maka jawabannya adalah B. Soal ke-6, luas permukaan kerucut pada gambar berikut adalah, teman-teman, di dalam gambar tersebut diketahui bahwa diameternya adalah 20. Perhatikan, itu diameter ya, bukan jari-jari. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Sisi miring atau pelukis kerucut sama dengan S sama dengan 15 cm. Nah, maka luas permukaan, perhatikan, soalnya adalah luas permukaan kerucut. PR kali dalam kurung R ditambah S. Maka luas permukaannya adalah, kita gunakan pi 3,14 ya. 3,14 kali 10 kali dalam kurung 10 ditambah 15. Maka luas permukaan dari kerucut tersebut adalah 31,4 dikali dengan 25. Berapa teman-teman? Yaitu 785. Maka jawaban kalian adalah, perhatikan ya, di sini ada soal-soal jebakan. Perhatikan dengan teliti ya, jawabannya berarti yang A. Soal ke-7. Sebuah bola memiliki volume 14,13 liter. Maka jari-jari bola tersebut adalah, perhatikan teman-teman, bahwa yang diketahui informasinya adalah liter, sedangkan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sentimeter. Sehingga langkah yang pertama kita lakukan adalah mengubah satuan liter menjadi satuan sentimeter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga ketika diubah menjadi sentimeter kubik adalah 1000 cm kubik. Sehingga 14,13 liter sama dengan 14.130 cm kubik. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga kita masukkan teman-teman 14.130 cm kubik sama dengan 4/3 kali 3,14 dikali R pangkat 3. Maka R pangkat 3 sama dengan 14.130 kali 3, kemudian dibagi dengan 4 kali 3,14. Maka setelah kita hitung, R pangkat 3-nya adalah 3.375. Nah, akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15 cm. Maka jawabannya adalah A. Gimana teman-teman? Paham belum? Nah, kita lanjutkan untuk soal ke-8 ya. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 1 meter, lebar 50 cm, dan tinggi 700 mm. Volume air yang dapat masuk ke akuarium tersebut adalah titik-titik liter. Teman-teman, kita lihat ya,
bahwa di situ ada beberapa macam satuan dari panjang, lebar, tinggi, dan volume. Sehingga kita harus buat itu dalam satu satuan yang sama. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka kita buat panjang, lebar, tinggi dalam desimeter. Maka untuk panjangnya 1 meter sama dengan 10 desimeter. Lebar 50 cm sama dengan 5 desimeter. Tinggi 700 mm sama dengan 7 desimeter. Sehingga volume akuarium sama dengan P kali L kali T. Kita masukkan 10 kali 5 kali 7. Maka volume akuarium adalah 350 desimeter kubik. Maka dapat juga kita tulis volume akuarium adalah 350 liter. Sehingga jawabannya adalah B. Soal ke-9. Sebuah gelas berbentuk tabung dengan diameter 14 cm berisi air sebanyak 7.700 cc. Maka ketinggian air tersebut adalah 1 cc adalah 1 cm kubik. Sehingga 7.700 cc sama dengan 7.700 cm kubik. Maka volume tabung tersebut sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Kita masukkan teman-teman. Volume tabungnya adalah 7.700 sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali T. Maka bisa kita coret sehingga 7.700 sama dengan 22 kali 7 kali T. Maka didapatkan T-nya adalah 7.700 dibagi 22 kali 7. Maka kita bisa coret juga. Sini adalah 11. Maka T-nya sama dengan 50. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, pertanyaan terakhir. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 21 cm dan tinggi 40 cm. Kerucut tersebut kemudian dipotong sehingga memiliki perbandingan sebelum dan setelah dipotong adalah 11/7. Volume bagian yang hilang adalah, kita cari dulu teman-teman, volume awal sama dengan volume akhir ditambah dengan volume hilang. Perbandingannya adalah volume awalnya 11, kemudian volume akhirnya adalah 7, ditambah volume hilangnya berapa? Maka volume hilangnya adalah 4. Nah, kemudian volume hilang adalah 4/11 dari volume awal. Kemudian volume awal untuk kerucut, kita memiliki rumus sepertiga kali PR kuadrat kali T. Maka kita masukkan teman-teman sepertiga kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 40. Ada yang bisa kita inikan ya, coret-coret. Maka volume awalnya adalah 22 kali 840. Maka volume yang hilang adalah 4/11 kali 22 kali 840. Ada yang bisa kita coret. Ini ya, 4, sehingga volume yang hilang adalah 4 kali 2 kali 840, sehingga hasilnya 6.720 cm kubik. Sehingga jawabannya adalah C. Gimana teman-teman? Apakah semakin paham? Untuk memperkaya pengalaman kalian dalam menyiapkan PTS, kalian kerjakan ya soal-soal untuk di rumah. Nah, anak-anakku, demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan terima kasih.